Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Sari, Prodi Akuntansi kelas A1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai standar profesional akuntan publik dan kode etik profesi akuntan publik. Yang pertama, perkembangan standar profesional akuntan publik. Tahun 1972, pertama kalinya Ikatan Akuntan Indonesia berhasil menerbitkan norma pemeriksaan akuntan yang disahkan dalam Kongres ketiga Ikatan Akuntan Indonesia. Pada tanggal 19 April 1986, norma pemeriksaan akuntan yang telah diteliti dan disempurnakan oleh tim pengesahan disahkan oleh pengurus pusat Ikatan Akuntan Indonesia sebagai norma pemeriksaan yang berlaku efektif selambat-lambatnya untuk penugasan pemeriksaan atas laporan keuangan yang diterima setelah tanggal 31 Desember 1986. Tahun 1992, Ikatan Akuntan Indonesia menerbitkan norma pemeriksaan akuntan edisi revisi yang memasukkan suplemen nomor 1 sampai dengan nomor 12 dan interpretasi nomor 1 sampai dengan nomor 2. Indonesia merubah nama Komite Norma Pemeriksaan Akuntan menjadi Dewan Standar Profesional Akuntan Publik. Selama tahun 1999, Dewan melakukan perubahan atas standar profesional akuntan publik per 1 Agustus 1994 dan menerbitkannya dalam buku yang diberi judul Standar Profesional Akuntan Publik per 1 Januari 2001. Standar Profesional Akuntan Publik per 1 Januari 2001 terdiri dari 5 standar, yaitu yang pertama, pernyataan standar auditing PSA yang dilengkapi dengan interpretasi pernyataan standar auditing IPSA. Yang kedua, pernyataan standar atestasi atau PSAT yang dilengkapi dengan interpretasi pernyataan standar atestasi IFSAT. Yang ketiga, pernyataan standar jasa akuntan dan review PSAR yang dilengkapi dengan interpretasi pernyataan standar jasa akuntan dan review IPSAR. Yang keempat, pernyataan standar jasa konsultasi PSJK yang dilengkapi dengan interpretasi pernyataan standar jasa konsultasi IPSJK. Yang kelima, pernyataan standar pengendalian mutu PSPM yang dilengkapi dengan interpretasi pernyataan standar pengendalian mutu atau IPSM. Kemudian 10 standar auditing. Yang pertama, kompetens atau suatu hal yang mengharuskan keahlian poin standar audit. Yang pertama ini masuk dalam standar umum. Dalam melakukan sebuah audit, tentu harus dilakukan oleh seseorang dengan keahlian dan juga pelatihan teknis yang cukup. Seseorang auditor diharuskan untuk bertindak sebagai seorang yang benar mahir dalam bidang akuntansi. Yang kedua, independence atau tidak terpengaruh bagi seorang auditor. Sangat penting untuk bersikap independen. Independen dalam hal ini yaitu tidak mudah terpengaruh oleh pihak manapun. Adanya sikap intelektual dan jujur perlu dijunjung tinggi oleh seorang auditor. Sebuah profesi akuntan publik biasanya telah mengetahui kode etik akuntan Indonesia agar bisa mendapat sebuah kepercayaan. Yang ketiga, do professional care atau tingkat keprofesionalan. Maksud dari standar yang satu ini yaitu adanya sebuah sikap cermat dan seksama. Seseorang auditor harus memiliki keterampilan dan mampu mengembangkan keterampilan tersebut. Yang keempat, attitude, planning, dan proper supervision. Pada bagian standar audit ini termasuk dalam standar pekerjaan lapangan. Standar audit dalam kategori ini berisi mengenai sikap dan juga pengetahuan seorang akuntan publik. Tentunya hal ini bersangkutan dengan skill yang ada. Yang kelima, pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern. Standar pekerjaan lapangan yang satu ini berhubungan dengan langkah atau strategi dalam melakukan pekerjaan. Ilmu yang ada akan membedakan hasil dari audit yang dilakukan.
Yang keenam, bukti audit yang kompeten sebagai hasil untuk melakukan evaluasi harus ada sebagai bukti. Dari analisis laporan keuangan tentu akan menghasilkan suatu pendapat. Yang ketujuh, financial statements presented in accordance atau sesuai dengan prinsip akuntansi. Pada poin ini sudah memasuki tahap pelaporan. Pelaporan ini menjadi hasil akhir dan rangkaian standar audit. Maksud dari standar audit ini yaitu laporan audit harus menyatakan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntan yang berlaku umum. Yang kedelapan, konsistensi in the application atau harus konsistensi. Hasil laporan auditor tentu harus menunjukkan apabila ada ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi. Adapun tujuan dari konsistensi ini yaitu untuk memberikan jaminan daya banding terhadap laporan keuangan. Tujuan dari konsistensi ini untuk mengungkapkan perubahan yang terjadi dalam laporan keuangan. Hal ini ditulis dalam sebuah paragraf penjelasan dalam laporan keuangan yang ada. Yang kesembilan, isi laporan harus dipandang memadai dan mencakup semua hal. Mengenai standar audit yang ini merupakan bentuk laporan keuangan harus sesuai dengan prinsip akuntan yang memadai, baik itu dari segi susunan, bentuk, isi laporan, serta catatan atas laporan keuangan. Dan yang terakhir, expression of opinion atau pendapat yang sesuai. Laporan audit harus memuat secara keseluruhan dalam standar yang telah ditentukan. Hal ini untuk menghindari kesalahan penafsiran seseorang. Bahkan standar pelaporan ini harus dikaitkan dengan laporan keuangan yang ada. Kemudian kode etik profesi akuntan publik. Yang pertama, integritas. Integritas merupakan elemen fundamental dari profesi akuntansi. Integritas mengharuskan seorang akuntan publik untuk bersikap jujur, terus terang, dan terbuka dengan informasi keuangan klien. Yang kedua, objektif. Bersikap objektif berarti membuat laporan keuangan berdasarkan bukti yang akurat sesuai dengan penelitian dan fakta, bukannya hanya opini yang bersifat bias. Maksud di balik prinsip ini adalah untuk menghasilkan laporan keuangan yang lebih relevan sehingga dapat diandalkan untuk mengevaluasi posisi keuangan dan arus kas sebuah bisnis. Yang ketiga, kompeten. Kompetensi biasanya didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh seorang akuntan publik. Seiring dengan perubahan teknologi, undang-undang dan peraturan yang berlaku, seorang akuntan harus tetap up to date dan memiliki wawasan terkini mengenai praktik akuntansi terbaik. Yang keempat, independen. Independensi merupakan salah satu nilai etika penting dalam profesi akuntansi, terutama bagi seorang auditor. Auditor yang independen tidak berafiliasi dengan klien yang mereka tangani. Artinya, mereka tidak memiliki kepentingan finansial dalam bisnis yang diaudit. Yang kelima, kerahasiaan. Seorang akuntan publik harus bisa menghormati kerahasiaan informasi keuangan yang dimiliki oleh klien mereka. Sebagai bentuk dari sikap yang profesional, mereka juga tidak boleh mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga tanpa otoritas yang tepat, kecuali jika ada hak atau kewajiban hukum yang mengharuskannya. Sekian dari saya. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.